Karena menganggap Marwan hanyalah pria desa yang tidak punya masa depan, Citra memilih meninggalkannya demi pria kaya. Namun beberapa bulan kemudian, hidupnya hancur saat mengetahui bahwa pria yang ia hina di depan banyak orang ternyata adalah sosok berpengaruh yang diam-diam telah menyiapkan masa depan untuknya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Marwan? Dan mengapa penyesalan Citra datang begitu terlambat? Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk Anda semua. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kemudahan dalam setiap urusan, kelancaran rezeki, kebahagiaan bersama keluarga, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kisah kali ini, Anda akan menyaksikan cerita tentang seorang wanita muda yang meninggalkan pria sederhana karena menganggapnya tidak memiliki masa depan. Demi mengejar kehidupan mewah, ia memilih pria yang tampak kaya dan sukses. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia hina sebagai pria desa, ternyata menyimpan rahasia besar yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Marwan? Simak selengkapnya kisah berikut ini. Pagi di desa Sukamaju selalu datang dengan cara yang sederhana. Tidak ada suara kendaraan mewah, tidak ada gedung tinggi, tidak ada lampu kota yang berkilau sampai larut malam. Yang ada hanyalah suara ayam berkokok, embun yang menempel di daun pisang, dan aroma tanah basah yang naik perlahan setelah semalam diguyur gerimis. Di desa itulah Marwan tinggal. Seorang pria sederhana, berwajah tenang, berkulit sawo matang, dengan tatapan mata yang teduh. Marwan bukan pria yang suka banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum daripada menjelaskan sesuatu. Ia bukan tipe lelaki yang senang memamerkan apa yang ia punya. Bahkan, jika ada orang bertanya tentang hidupnya, ia hanya menjawab singkat. Ya begini saja, hidup apa adanya. Bagi sebagian orang, Marwan hanyalah pria desa biasa. Pakaiannya sederhana, motornya tua, sandalnya sudah mulai tipis, dan rumahnya berada di pinggir desa, dekat hamparan kebun yang luas. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu siapa Marwan sebenarnya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Marwan sudah bangun. Ia menyapu halaman rumah, memberi makan ayam, lalu membantu beberapa warga yang membutuhkan tenaga. Kadang ia membantu Pak Darto mengangkat hasil panen. Kadang ia memperbaiki genteng rumah Busari yang bocor. Kadang pula ia mengantar nenek tua ke puskesmas tanpa meminta bayaran sedikit pun. Marwan dikenal sebagai lelaki yang ringan tangan. Jika ada warga kesulitan, Marwan datang. Jika ada orang membutuhkan bantuan, Marwan tidak banyak bertanya. Ia langsung turun tangan. "Wan, nanti kalau terus bantu orang, kamu sendiri kapan kayanya?" tanya Pak Darto suatu pagi sambil tertawa kecil. Marwan hanya tersenyum. "Kaya itu bukan cuma soal uang, Pak. Kalau hati tenang, hidup juga terasa cukup." Pak Darto menggeleng sambil tersenyum. "Jawabanmu selalu begitu. Pantas saja banyak orang suka sama kamu." Marwan tidak menjawab. Ia hanya mengangkat karung berisi hasil panen ke atas gerobak. Di balik kesederhanaannya, Marwan memiliki hati yang lembut. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak suka membalas hinaan. Ia percaya, hidup tidak harus dijelaskan kepada semua orang. Baginya, orang yang benar-benar mengenalnya tidak akan menilai dari pakaian, kendaraan, atau tempat tinggalnya. Namun, ada satu orang yang dulu pernah melihat ketulusan Marwan lebih dalam dari siapapun. Namanya Citra. Citra adalah wanita muda modern dari kota. Wajahnya cantik, penampilannya selalu rapi, dan gaya hidupnya jauh berbeda dari kehidupan Marwan. Ia suka berpakaian modis, mengenakan parfum mahal, dan selalu memperhatikan penampilan. Di media sosial, Citra sering mengunggah foto-foto dirinya di kafe, restoran, atau pusat perbelanjaan. Citra bukan wanita jahat pada awalnya. Ia hanya tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa kesuksesan harus terlihat. Bahwa hidup bahagia harus dipamerkan. Bahwa pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa memberi kenyamanan, hadiah mahal, dan masa depan yang terlihat mewah. Namun dulu, sebelum pikirannya dipenuhi gengsi, Citra pernah mencintai Marwan dengan tulus. Mereka bertemu 2 tahun lalu, saat Citra datang ke desa Sukamaju bersama ibunya. Saat itu, ibunya sedang mengurus tanah warisan keluarga. Citra yang terbiasa hidup di kota merasa bosan berada di desa. Jalanan becek,
sinyal ponsel lemah, dan tidak ada tempat nongkrong yang menarik. Hari itu, mobil yang ditumpangi Citra mogok di jalan kecil dekat kebun. Sopir mereka kebingungan, sementara hujan mulai turun perlahan. Citra berdiri di pinggir jalan dengan wajah kesal. Sepatu putihnya terkena lumpur. Rambutnya yang sudah ditata rapi mulai basah terkena gerimis. "Aduh, kenapa harus mogok di tempat seperti ini sih?" keluh Citra. Ibunya mencoba menenangkan. "Sabar, Nak. Nanti kita cari bantuan." Belum sempat mereka mencari orang, seorang pria datang dari kejauhan sambil membawa payung tua. Pria itu Marwan. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya menunduk sopan kepada Ibu Citra, lalu memeriksa mesin mobil. Bajunya basah, tangannya kotor terkena oli, tetapi wajahnya tetap tenang. Citra memperhatikan dari belakang. Awalnya ia merasa biasa saja. Baginya, Marwan hanyalah pria desa yang kebetulan bisa membantu. Namun setelah hampir 1 jam, mobil itu akhirnya bisa menyala kembali. Ibu Citra tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Nak. Kami harus bayar berapa?" Marwan menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Kebetulan saya lewat. Semoga perjalanannya lancar." Citra terdiam mendengar jawaban itu. Di kota, hampir semua bantuan terasa ada harganya. Namun pria sederhana ini membantu tanpa meminta apapun. Sejak hari itu, Citra mulai mengenal Marwan. Awalnya hanya karena ibunya sering meminta Marwan membantu mengurus tanah warisan. Lama-lama, Citra sering bertemu Marwan. Mereka berbincang di bawah pohon mangga, berjalan di pinggir sawah, dan sesekali Marwan mengantar Citra melihat pemandangan desa saat sore. Marwan tidak pandai merayu. Ia tidak pernah mengucapkan kata-kata manis yang berlebihan. Namun, setiap tindakannya terasa tulus. Saat Citra merasa lelah, Marwan membawakan air kelapa muda. Saat Citra takut berjalan di jalan licin, Marwan berjalan di sampingnya. Saat Citra kesulitan memahami kehidupan desa, Marwan menjelaskan dengan sabar. "Marwan, kamu tidak pernah bosan hidup di sini?" tanya Citra suatu sore. Mereka duduk di tepi sawah. Matahari mulai turun, membuat langit berwarna jingga. Marwan menatap hamparan padi di hadapannya. "Tidak. Di sini saya belajar banyak hal. Tentang sabar, tentang cukup, tentang menghargai yang kecil." Citra tersenyum kecil. "Kamu beda ya dari laki-laki yang aku kenal." "Beda bagaimana?" "Kamu tidak banyak gaya. Tidak suka pamer. Tapi entah kenapa, kalau dekat kamu, rasanya tenang." Marwan menoleh, lalu tersenyum lembut. "Kalau begitu, semoga tenangnya tidak cepat hilang." Saat itu, Citra tertawa kecil. Ia tidak menyangka, kalimat sederhana itu akan menjadi kenangan yang kelak sangat menyakitkan. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Citra yang awalnya malu mengakui dekat dengan pria desa, akhirnya menerima Marwan sebagai kekasihnya. Marwan tidak pernah memaksa. Ia mencintai Citra dengan cara yang sederhana. Ia tidak memberi hadiah mahal, tetapi selalu hadir. Ia tidak membawa Citra ke restoran mewah, tetapi selalu memastikan Citra tidak merasa sendiri. Ia tidak menjanjikan langit dan bintang, tetapi selalu berusaha menjadi tempat pulang yang aman. Namun, cinta yang sederhana seringkali diuji oleh dunia yang gemar membandingkan. Setelah Citra kembali ke kota, semuanya mulai berubah perlahan. Awalnya, Citra masih sering menelepon Marwan. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang kesibukan kota yang melelahkan. Marwan selalu mendengarkan. Walaupun ia tidak selalu memberi solusi besar, ia selalu memberi perhatian. "Sudah makan?" tanya Marwan hampir setiap malam. Citra kadang tertawa. "Kamu ini pertanyaannya itu-itu saja. Karena aku tidak mau kamu lupa jaga diri." Dulu, kalimat itu membuat Citra merasa dicintai. Namun lama-kelamaan, kalimat yang sama mulai terasa membosankan baginya. Apalagi ketika teman-teman Citra mulai memamerkan kehidupan mereka di media sosial. Ada yang dilamar dengan cincin berlian. Ada yang diberi mobil oleh kekasihnya. Ada yang liburan ke Bali, Singapura, bahkan Jepang. Foto-foto mereka dipenuhi restoran mahal, hotel berbintang, dan buket bunga besar yang terlihat sangat mewah. Citra mulai membandingkan. Saat teman-temannya diantar mobil mewah, Marwan hanya punya motor tua.
Saat pasangan orang lain memberi hadiah mahal, Marwan hanya mengirimkan buah dari kebun. Saat laki-laki lain mengajak makan malam di rooftop restoran kota, Marwan hanya pernah mengajaknya makan bakso di pinggir jalan. Awalnya Citra mencoba menepis perasaan itu. Namun gengsi, jika dibiarkan tumbuh, bisa mengalahkan rasa syukur. Suatu siang, Citra sedang berkumpul dengan 3 temannya di sebuah kafe modern. Kafe itu memiliki dinding kaca besar, lampu gantung elegan, dan suasana yang sering dijadikan tempat foto anak muda kota. Salah satu teman Citra, bernama Lala, memperlihatkan foto cincin di jarinya. "Lihat nih, Dimas baru beliin aku." Katanya sih belum lamaran resmi, tapi tanda serius. Teman lainnya langsung heboh. "Wah, cantik banget. Mahal pasti." Lala tersenyum bangga. "Ya lumayan." Dimas bilang, perempuan itu harus dimanjakan. Citra ikut tersenyum, tetapi hatinya terasa tidak nyaman. Lalu temannya yang lain, Nessa, menoleh kepada Citra. "Kalau kamu gimana, Cit? Masih sama cowok desa itu?" Citra terdiam sebentar. "Namanya Marwan," jawabnya pelan. Nessa tertawa kecil. "Iya, Marwan. Dia kerja apa sih sebenarnya?" Citra bingung menjawab. Selama ini Marwan tidak pernah menjelaskan pekerjaannya secara rinci. Ia hanya bilang sedang mengurus usaha keluarga di desa. Kadang pergi ke kota untuk urusan penting, tetapi tidak pernah bercerita banyak. "Dia mengurus kebun," jawab Citra akhirnya. Lala menaikkan alis. "Kebun? Serius?" Citra merasa wajahnya memanas. "Ya, tapi dia baik." Nessa mengaduk kopinya sambil tersenyum sinis. "Baik saja tidak cukup, Cit. Kamu cantik, modern, punya gaya. Masa mau hidup di desa? Nanti kamu pakai daster, ngurus ayam, terus upload foto sama sawah?" Teman-temannya tertawa. Citra ikut tertawa kecil, tetapi hatinya mulai goyah. Kalimat itu menempel di pikirannya. Masa mau hidup di desa? Masa mau hidup sederhana selamanya? Masa wanita seperti dirinya hanya menjadi istri pria yang tidak punya apa-apa? Sejak hari itu, Citra mulai melihat Marwan dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai pria yang menenangkan, tetapi sebagai pria yang kurang membanggakan. Bukan lagi sebagai kekasih yang tulus, tetapi sebagai seseorang yang tidak mampu menaikkan derajat hidupnya di mata orang lain. Ketika Marwan menelepon malam itu, Citra menjawab dengan nada datar. "Kamu kenapa, Cit?" tanya Marwan. "Tidak apa-apa." "Suaramu beda." "Aku cuma capek." "Kalau capek, istirahat. Jangan terlalu memaksa diri." Citra menghela napas. "Marwan, kamu tidak pernah berpikir untuk berubah?" "Berubah bagaimana?" "Ya berubah. Punya ambisi lebih besar. Punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Masa hidupmu begitu-begitu saja?" Marwan diam sejenak. Di seberang telepon, ia menatap meja kayu di depannya. Ada beberapa berkas penting yang sebenarnya ingin ia ceritakan kepada Citra. Berkas tentang lahan, perusahaan, dan rencana besar yang sedang ia jalankan diam-diam. Namun Marwan belum ingin membukanya. Ia masih ingin tahu, apakah Citra mencintainya sebagai Marwan, bukan karena apa yang ia miliki. "Aku sedang berusaha, Cit," jawab Marwan pelan. "Tapi usahamu tidak kelihatan." "Tidak semua usaha harus terlihat." Citra tertawa hambar. Itu jawaban orang yang tidak punya rencana. Kalimat itu menusuk hati Marwan, tetapi ia tetap menahan diri. "Aku paham kalau kamu kecewa." "Bukan kecewa. Aku cuma realistis." "Realistis bukan berarti meremehkan." Citra terdiam. Untuk pertama kalinya, Marwan terdengar sedikit terluka. Namun bukannya meminta maaf, Citra justru merasa dirinya benar. Ia merasa Marwan terlalu sensitif. Ia merasa pria itu tidak paham tekanan hidup modern. Ia merasa cinta saja tidak akan cukup membayar kebutuhan masa depan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin renggang. Marwan masih mengirim pesan setiap pagi. "Semoga harimu baik, Cit." Citra sering hanya membalas singkat. "Iya." Kadang tidak membalas sama sekali. Marwan tetap sabar. Ia tahu Citra sedang berubah.
Namun ia masih percaya, jauh di dalam hati Citra, masih ada perempuan yang dulu tertawa bersamanya di tepi sawah. Perempuan yang dulu merasa tenang hanya karena duduk di sampingnya. Perempuan yang dulu berkata bahwa Marwan berbeda dari laki-laki lain. Namun Marwan tidak tahu, dunia kota telah menarik Citra semakin jauh. Di saat hubungan mereka mulai retak, seorang pria bernama Raka hadir. Raka adalah sosok yang sangat berbeda dari Marwan. Ia tampan, percaya diri, pandai berbicara, dan selalu tampil mahal. Mobilnya hitam mengkilap. Jam tangannya mewah. Pakaiannya rapi. Setiap kali masuk ruangan, ia seperti ingin semua orang tahu bahwa dirinya sukses. Citra pertama kali bertemu Raka dalam sebuah acara bisnis kecil yang diadakan temannya. Raka datang sebagai tamu undangan. Ia berbicara tentang investasi, properti, dan masa depan dengan gaya yang sangat meyakinkan. Citra langsung tertarik. Bukan hanya karena wajahnya, tetapi karena aura keberhasilan yang ia tampilkan. Raka tahu cara membuat wanita merasa istimewa. Ia memuji Citra dengan kata-kata manis. Ia mengatakan Citra terlalu cantik untuk hidup biasa-biasa saja. Ia mengatakan wanita seperti Citra pantas mendapatkan kehidupan mewah. Kalimat-kalimat itu seperti air yang menyiram ego Citra. Jujur saja, kata Raka suatu malam, saat mereka makan di restoran mahal, aku heran wanita seperti kamu belum punya pasangan yang benar-benar bisa membahagiakanmu. Citra tersenyum kecil. Aku punya pasangan. Oh ya? Raka pura-pura terkejut. Dia pasti pria hebat. Citra terdiam. Bayangan Marwan muncul di kepalanya. Motor tua, pakaian sederhana, rumah desa, dan tangan yang sering kotor karena membantu warga. Citra merasa malu. Dia baik, jawab Citra pelan. Raka tersenyum tipis. Baik itu penting. Tapi untuk wanita modern seperti kamu, baik saja tidak cukup. Kamu butuh pria yang bisa memberi masa depan. Citra menunduk, memainkan ujung gelas di tangannya. Masa depan seperti apa? Raka menatapnya tajam. Masa depan yang membuat kamu tidak perlu khawatir soal uang. Tidak perlu malu di depan teman-temanmu. Tidak perlu menurunkan standar hidupmu hanya demi cinta. Kalimat itu masuk tepat ke bagian hati Citra yang sedang rapuh. Setelah malam itu, Citra semakin sering bertemu Raka. Awalnya ia beralasan hanya teman. Lalu hanya urusan pekerjaan. Lalu hanya makan biasa. Namun semakin lama, Citra mulai menikmati perhatian Raka. Raka selalu datang dengan hadiah kecil yang mahal. Parfum, tas, sepatu, atau sekadar mengajak Citra makan di tempat yang tidak pernah Marwan datangi. Citra mulai merasa bahwa inilah kehidupan yang seharusnya ia miliki. Sementara Marwan, di desa, masih menyimpan harapan. Suatu sore, Marwan datang ke kota untuk menemui Citra. Ia membawa sekotak buah mangga dari kebun. Mangga itu dipilih sendiri olehnya. Ia tahu Citra dulu suka mangga manis dari desa. Marwan berdiri di depan kantor Citra, menunggu dengan sabar. Ketika Citra keluar, wajahnya berubah kaget. Marwan? Kamu ngapain datang tanpa bilang? Marwan tersenyum. Aku kebetulan ada urusan di kota. Sekalian ingin ketemu kamu. Citra melihat kotak buah di tangan Marwan. Ia lalu menoleh ke sekitar. Beberapa rekan kerjanya melintas dan memperhatikan mereka. Citra merasa tidak nyaman. Kamu bawa apa itu? Mangga. Kamu dulu suka. Citra tersenyum kaku. Marwan, kamu seharusnya jangan bawa beginian ke kantor. Kenapa? Ia tidak pantas saja. Marwan menatap kotak mangga di tangannya, lalu menatap Citra. Dulu kamu senang kalau aku bawakan. Itu dulu. Kalimat itu pelan, tetapi sangat jelas. Marwan terdiam. Citra sadar ucapannya terdengar kasar, tetapi ia tidak menariknya kembali. Ia justru merasa kesal karena Marwan datang dengan penampilan sederhana. Hari itu Marwan mengenakan kemeja biasa dan celana hitam sederhana. Bagi Citra, penampilan itu membuatnya malu di depan teman-temannya. Cit, panggil Marwan lembut, kita bisa bicara sebentar? Citra melihat jam tangannya. Aku ada janji. Dengan siapa? Citra terdiam sesaat. Belum sempat ia menjawab, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung. Kaca mobil turun,
memperlihatkan wajah Raka yang tersenyum percaya diri. "Citra, sudah siap?" tanya Raka. Marwan menoleh ke arah mobil itu. Citra tampak gugup. "Dia teman?" kata Citra cepat. Marwan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Citra, lalu menatap Raka. Raka keluar dari mobil, berjalan mendekat dengan langkah santai. Ia melihat Marwan dari atas sampai bawah, lalu tersenyum kecil. "Oh, ini siapa?" Citra terlihat semakin tidak nyaman. "Marwan?" Raka mengulurkan tangan, tetapi caranya terasa merendahkan. "Raka." Teman dekat Citra. Marwan menjabat tangan itu dengan tenang. "Marwan?" Raka menatap kotak mangga di tangan Marwan. "Wah, bawa oleh-oleh dari desa ya?" Nada suaranya ringan, tetapi menyimpan ejekan. Marwan tetap diam. Citra menunduk, malu. Raka lalu menoleh kepada Citra. "Jadi, kita berangkat sekarang? Reservasi restoran kita jam 7. Citra tidak langsung menjawab. Ia melihat Marwan, lalu melihat Raka. Dalam beberapa detik, ia membuat pilihan yang semakin menjauhkan dirinya dari hati Marwan. "Marwan, aku pergi dulu ya. Nanti kita bicara." Marwan menatap Citra lama. "Nanti kapan?" Citra menghela napas. "Jangan mulai sekarang. Aku tidak mulai apa-apa. Aku hanya ingin tahu, sejak kapan aku harus menunggu giliran untuk bicara denganmu?" Citra terlihat tersinggung. "Marwan, aku capek. Aku tidak mau ribut di sini." Raka tersenyum tipis, seolah menikmati keadaan. Marwan akhirnya mengangguk pelan. "Baik. Pergilah." Citra masuk ke mobil Raka. Sebelum pintu tertutup, Marwan sempat melihat wajah Citra. Tidak ada rasa bersalah yang jelas di sana. Hanya ada rasa malu, kesal, dan kebingungan. Mobil itu pergi meninggalkan Marwan di depan gedung. Marwan masih berdiri, memegang kotak mangga yang kini terasa sangat berat. Beberapa orang melihatnya, tetapi Marwan tidak peduli. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berjalan pergi. Di perjalanan pulang ke desa, Marwan tidak banyak berpikir. Ia hanya menatap jalan dari atas motornya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa rasa dingin yang tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di dadanya. Namun Marwan tetap tidak marah. Ia hanya kecewa. Sesampainya di rumah, Marwan meletakkan kotak mangga itu di meja. Ia duduk lama di kursi kayu, menatap halaman yang gelap. Di dinding rumahnya, tergantung foto seorang pria tua. Ayah Marwan. Pria yang dulu selalu mengajarkannya untuk rendah hati. Marwan menatap foto itu, lalu berkata pelan. "Bapak benar. Tidak semua orang bisa melihat hati sebelum melihat harta." Malam itu, Marwan menerima sebuah telepon dari seseorang bernama Pak Surya. "Selamat malam, Tuan Marwan. Maaf mengganggu. Rapat direksi untuk Marwan Group sudah dijadwalkan lusa. Semua dokumen akuisisi perusahaan Raka Pratama juga sudah kami siapkan." Marwan memejamkan mata sebentar. "Baik, Pak Surya. Jangan lakukan tindakan apapun dulu." "Maaf, Tuan. Perusahaan Raka sudah banyak menunggak. Jika tidak segera diputuskan, mereka akan mencari investor lain. Biarkan dulu." "Apakah Tuan mengenal Raka?" Marwan diam. Lalu ia menjawab pelan. "Belum terlalu. Tapi sepertinya, saya akan segera mengenalnya." Setelah telepon ditutup, Marwan kembali menatap malam. Inilah rahasia yang tidak diketahui Citra. Marwan bukan pria miskin. Ia bukan sekadar pria desa yang mengurus kebun. Ia adalah pewaris Marwan Group, perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, perkebunan, dan distribusi hasil bumi. Namun setelah ayahnya meninggal, Marwan memilih tinggal di desa untuk menjaga tanah warisan keluarga dan memastikan usaha ayahnya tidak kehilangan akar. Ia sengaja tidak memperlihatkan kekayaannya. Bukan karena ia malu. Tetapi karena ia ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai pemilik harta. Selama ini, ia berharap Citra adalah wanita yang mampu melihat dirinya lebih dalam. Ia berharap Citra mencintai ketulusannya, bukan kendaraan, rumah, atau nama besar keluarganya. Namun harapan itu mulai retak. Di tempat lain,
Citra sedang duduk di restoran mahal bersama Raka. Meja mereka dipenuhi makanan indah yang bahkan terlalu cantik untuk disentuh. Lampu restoran berkilau. Musik lembut mengalun. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Raka mengangkat gelasnya. Untuk masa depan yang lebih baik. Citra tersenyum, lalu mengangkat gelasnya juga. Namun entah mengapa, bayangan Marwan yang berdiri di depan kantor sambil membawa kotak mangga terus muncul di pikirannya. Citra mencoba mengusir perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia berhak memilih hidup yang lebih baik. Ia berhak mendapatkan pria yang bisa membanggakannya. Ia berhak bahagia. Namun hati kecilnya bertanya pelan. Apakah Marwan benar-benar tidak punya masa depan? Atau Citra saja yang tidak cukup sabar untuk melihatnya? Citra menepis pertanyaan itu. Ia menatap Raka yang tersenyum percaya diri di hadapannya. Ia melihat jam mahal di pergelangan tangan Raka, mobil mewah yang menunggu di luar, dan kartu kredit hitam yang diletakkan santai di meja. Inilah yang ia inginkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Hari-hari berikutnya, hubungan Citra dan Marwan semakin dingin. Marwan masih mencoba bertahan. Ia masih mengirim pesan dengan sopan. Ia masih bertanya kabar. Ia masih memberi ruang untuk Citra menjelaskan. Namun Citra semakin jauh. Ia mulai menghapus foto-foto lama bersama Marwan dari media sosial. Ia berhenti memakai gelang kayu sederhana pemberian Marwan. Ia bahkan mulai merasa terganggu setiap kali nama Marwan muncul di layar ponselnya. Suatu malam, Marwan menelepon. Citra menatap layar ponselnya lama. Nama Marwan muncul di sana. Ia tidak langsung mengangkat. Di sebelahnya, Raka yang sedang menyetir melirik. Siapa? Marwan? Raka tertawa kecil. Masih menghubungimu? Citra menghela napas. Iya. Kenapa tidak kamu selesaikan saja? Wanita seperti kamu tidak cocok digantung oleh pria yang tidak jelas. Citra menoleh. Dia bukan pria tidak jelas. Raka tersenyum sinis. Kalau jelas, dia sudah bisa memberi kepastian. Rumah, kendaraan, tabungan, status. Cinta tanpa kepastian itu cuma puisi. Cheat. Citra terdiam. Ponselnya masih bergetar. Panggilan itu akhirnya berhenti. Tidak lama kemudian, pesan dari Marwan masuk. Cit, kapan kita bisa bicara baik-baik? Citra membaca pesan itu, tetapi tidak membalas. Malam itu, Marwan duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menatap ponsel yang tidak kunjung berbunyi. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin cinta memang tidak bisa dipertahankan sendirian. Namun ia masih belum menyerah. Keesokan harinya, Marwan mengirim pesan lagi. Aku ingin bertemu. Kalau ada yang salah, kita bicarakan. Aku tidak ingin menebak-nebak. Beberapa jam kemudian, Citra akhirnya membalas. Besok sore. Di kafe dekat kantorku. Marwan membaca pesan itu dengan hati yang sedikit lega. Ia berpikir, mungkin masih ada kesempatan. Mungkin Citra hanya sedang bingung. Mungkin mereka bisa memperbaiki semuanya. Namun Marwan tidak tahu, pertemuan itu bukan awal untuk memperbaiki hubungan. Pertemuan itu adalah awal dari luka terbesar yang akan ia terima. Di sisi lain, Citra sudah membuat keputusan. Ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Marwan. Ia merasa tidak bisa lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ia ingin hidup yang lebih modern, lebih nyaman, lebih membanggakan. Ia ingin bersama Raka. Malam sebelum pertemuan itu, Citra berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memakai pakaian modis, menatap bayangannya sendiri, dan mencoba meyakinkan hati bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Aku tidak salah, bisiknya. Aku cuma memilih masa depan. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Marwan menyiapkan sesuatu dengan sederhana. Bukan cincin mahal. Bukan hadiah mewah. Hanya sebuah surat kecil yang ia tulis dengan tangan. Dalam surat itu, Marwan menulis tentang kesabarannya, tentang harapannya, dan tentang rencana masa depan yang selama ini belum sempat ia jelaskan kepada Citra. Ia ingin mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan banyak hal. Ia ingin membawa Citra masuk ke kehidupannya yang sebenarnya, ketika waktunya sudah tepat. Namun takdir kadang mempertemukan dua hati bukan untuk bersatu,
melainkan untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus. Sore itu, langit kota tampak mendung. Marwan berangkat dari desa dengan motor tuanya. Ia memakai kemeja bersih, celana hitam, dan sepatu sederhana. Di sakunya, ada surat kecil untuk Citra. Sepanjang perjalanan, Marwan berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, lembutkan hatinya. Kalau tidak, kuatkan aku untuk menerima. Marwan tidak tahu, di kafe itu, Citra tidak datang sendirian. Raka juga ada di sana. Dan kalimat yang akan keluar dari mulut Citra nanti, akan menjadi kalimat yang tidak pernah bisa ia tarik kembali. Kalimat yang akan menghancurkan hati Marwan. Kalimat yang kelak membuat Citra menyesal seumur hidupnya. Langit kota sore itu dipenuhi awan kelabu. Angin berembus pelan di antara gedung-gedung tinggi, membawa hawa dingin yang terasa tidak biasa. Kendaraan berlalu lalang memenuhi jalan raya. Lampu-lampu pertokoan mulai menyala satu persatu, menandakan malam akan segera datang. Marwan memarkir motor tuanya di depan sebuah kafe yang berada tidak jauh dari kantor Citra. Kafe itu cukup terkenal di kalangan anak muda kota. Interiornya modern, dengan dinding kaca besar dan lampu gantung berwarna keemasan. Banyak orang datang untuk sekadar nongkrong, bekerja dengan laptop, atau mengabadikan foto untuk media sosial. Marwan berdiri beberapa saat di depan pintu masuk. Tangannya tanpa sadar menyentuh saku kemeja tempat surat kecil yang ia tulis semalaman tersimpan. Surat itu berisi isi hati yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Tentang kesabarannya. Tentang cintanya. Tentang masa depan yang sedang ia siapkan. Dan tentang rahasia besar yang selama ini belum pernah ia buka kepada siapapun, termasuk kepada Citra. Marwan menarik napas panjang. Lalu masuk ke dalam. Matanya langsung mencari sosok wanita yang selama 2 tahun terakhir mengisi sebagian besar hidupnya. Tidak sulit menemukannya. Citra duduk di dekat jendela besar. Hari itu ia terlihat sangat cantik. Ia mengenakan blus putih modern yang dipadukan dengan rok panjang berwarna krem. Rambutnya ditata rapi. Riasannya tipis tetapi elegan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan hangat yang dulu selalu menyambut Marwan kini tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah wajah datar. Wajah seseorang yang telah membuat keputusan. Marwan berjalan mendekat. Sore, Cit. Citra mengangguk singkat. Duduk saja. Marwan duduk di hadapannya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Biasanya mereka tidak pernah secanggung ini. Dulu, bahkan diam bersama terasa nyaman. Sekarang, keheningan justru terasa menyesakan. Apa kabar? Tanya Marwan akhirnya. Baik. Kamu sehat? Iya. Jawaban singkat. Dingin. Terlalu dingin. Marwan mencoba tersenyum. Aku senang akhirnya kita bisa bertemu. Citra hanya mengangguk. Ia tampak gugup, tetapi bukan gugup karena rindu. Melainkan gugup karena hendak mengucapkan sesuatu yang sulit. Marwan memperhatikan wajahnya. Hatinya mulai tidak tenang. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Marwan pelan. Citra menarik napas. Lalu mengembuskannya perlahan. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Marwan mengangguk. Tentu. Citra menunduk sesaat. Kemudian menatap mata Marwan. Tatapan yang dulu penuh cinta kini terasa asing. Marwan, aku capek. Kalimat itu sederhana. Tetapi cukup untuk membuat dada Marwan terasa sesak. Capek karena apa? Karena hubungan kita. Marwan terdiam. Aku merasa kita sudah tidak sejalan. Aku masih bisa memperbaikinya. Citra menggeleng. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Citra tampak ragu. Namun hanya sesaat. Karena setelah itu, semua yang selama ini ia pendam mulai keluar. Aku lelah hidup dengan ketidakjelasan. Marwan menatapnya. Apa yang tidak jelas? Kamu. Marwan mengernyit. Maksudmu? Aku tidak pernah tahu sebenarnya kamu mau jadi apa. Kalimat itu membuat Marwan terdiam. Aku sedang berusaha membangun masa depan. Tapi aku tidak melihatnya. Karena tidak semua hal harus diumumkan. Itu masalahnya. Citra mulai meninggikan suara.
Aku tidak pernah tahu apa yang kamu kerjakan. Aku tidak pernah tahu penghasilanmu. Aku tidak pernah tahu rencanamu. Aku tidak pernah tahu kapan kita menikah. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah mereka. Marwan tetap tenang. Aku memang belum menjelaskan semuanya. Kenapa? Aku menunggu waktu yang tepat. Citra tertawa kecil. Tawa yang tidak lagi hangat. Sudah 2 tahun, Marwan. Marwan menunduk sesaat. Ia tahu Citra punya alasan untuk kecewa. Tetapi ia tidak menyangka semua ini sudah sebesar itu. Aku hanya ingin memastikan semuanya matang sebelum aku bicara. Atau sebenarnya tidak ada yang bisa dibicarakan? Marwan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang begitu jauh. Padahal mereka hanya dipisahkan 1 meja. Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu tentang aku? Tanya Marwan. Citra tidak langsung menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Aku cuma ingin hidup yang lebih baik. Marwan mengangguk. Itu tidak salah. Aku ingin masa depan yang jelas. Itu juga tidak salah. Aku ingin pasangan yang bisa membimbing aku menuju kehidupan yang aku impikan. Marwan tersenyum tipis. Kalau begitu, kenapa rasanya semua kalimat itu ditujukan untuk menyalahkan aku? Citra menggigit bibir bawahnya. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat hati Marwan mulai retak sedikit demi sedikit. Karena aku tidak lagi yakin kamu bisa memberikannya. Keheningan jatuh. Berat. Menusuk. Marwan memejamkan mata beberapa detik. Ia mencoba tetap tenang. Apa karena aku tinggal di desa? Bukan. Apa karena aku sederhana? Bukan cuma itu. Lalu apa? Citra akhirnya mengucapkan apa yang selama ini ada di pikirannya. Kita berbeda dunia, Marwan. Marwan tersenyum pahit. Dulu kamu tidak pernah mempermasalahkan itu. Dulu aku belum memikirkan masa depan. Dan sekarang? Sekarang aku realistis. Marwan kembali mendengar kata itu. Realistis. Kata yang beberapa bulan terakhir sering digunakan Citra. Seolah-olah cinta dan kesetiaan adalah sesuatu yang tidak realistis. Marwan menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi kaca. Persis seperti hari pertama mereka bertemu. Hari ketika mobil Citra mogok di jalan desa. Hari ketika Citra tersenyum kepadanya untuk pertama kali. Hari ketika semuanya terasa begitu sederhana. Namun sekarang semuanya berubah. Apa ada orang lain? Tanya Marwan tiba-tiba. Citra terdiam. Dan diam itu membuat hati Marwan semakin yakin. Ada ya? Citra tidak menjawab. Tetapi beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Marwan menoleh. Lalu melihat seseorang yang sudah ia kenal. Raka. Pria itu berjalan santai menuju meja mereka. Wajahnya dipenuhi senyum percaya diri. Seolah-olah ia memang menunggu momen ini. Maaf terlambat. Raka menarik kursi tanpa diminta. Lalu duduk di samping Citra. Marwan menatap mereka berdua. Sekarang semuanya jelas. Sangat jelas. Tidak perlu penjelasan panjang. Tidak perlu alasan rumit. Tidak perlu kalimat-kalimat pembenaran. Jawabannya sudah ada di depan mata. Marwan menatap Citra. Jadi ini alasannya? Citra menunduk. Raka justru tersenyum. Aku rasa lebih baik semuanya terbuka. Marwan tidak menjawab. Ia masih memandang Citra. Bukan Raka. Karena baginya, orang yang paling penting di meja itu tetaplah Citra. Apa benar kamu memilih dia? Tanya Marwan. Citra memejamkan mata sesaat. Lalu mengangguk. Iya. Satu kata. Tetapi cukup untuk menghancurkan harapan yang selama ini masih ia simpan. Marwan tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi rasa sakit. Namun ia masih mencoba menjaga martabat dirinya. Kalau itu pilihanmu, aku bisa menerimanya. Citra tampak lega. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Karena Marwan melanjutkan. Tapi aku ingin tahu satu hal.
Apa? Apakah selama ini kamu pernah benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu membuat Citra terdiam. Sangat lama. Lalu akhirnya menjawab. Pernah. Pernah? Iya. Lalu sekarang? Citra menarik napas panjang. Dan kalimat berikutnya menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang aku sadar cinta saja tidak cukup. Marwan menunduk. Hatinya seperti ditusuk perlahan. Namun ia tetap mendengarkan. Karena mungkin ini kesempatan terakhirnya mendengar isi hati wanita yang pernah begitu ia cintai. Aku ingin hidup yang nyaman. Citra mulai berbicara lebih berani. Aku ingin masa depan yang pasti. Marwan diam. Aku tidak mau hidup susah. Marwan tetap diam. Aku tidak mau terus menunggu sesuatu yang tidak jelas. Marwan masih diam. Dan ketika tidak ada bantahan, Citra akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Kalimat yang kelak menghantuinya setiap malam. Kalimat yang akan membuatnya menangis bertahun-tahun kemudian. Dengan suara tegas, di depan banyak orang, Citra berkata, "Kamu cuma pria desa, Marwan." Marwan mengangkat wajahnya perlahan. Citra melanjutkan. "Mana mampu memenuhi kebutuhan aku?" Dunia seolah berhenti. Suara hujan di luar terdengar samar. Suara musik kafe menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu. Kalimat yang menghantam hati Marwan lebih keras daripada penghinaan apapun yang pernah ia terima. Beberapa pengunjung terdiam. Sebagian menoleh. Sebagian lain mulai berbisik. Namun Marwan tidak mendengar apapun. Matanya hanya tertuju pada wanita yang pernah ia perjuangkan selama 2 tahun. Wanita yang dulu berkata merasa tenang bersamanya. Wanita yang dulu mengatakan tidak peduli soal harta. Wanita yang kini meremehkannya hanya karena penampilan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada balasan kasar. Marwan hanya tersenyum tipis. Lalu mengeluarkan surat kecil dari sakunya. Surat yang semalaman ia tulis. Surat yang berisi harapan masa depan mereka. Surat yang seharusnya menjadi awal babak baru hubungan mereka. Marwan menatap surat itu. Kemudian merobeknya perlahan. Citra membelalak. Marwan berdiri. Matanya sedikit merah. Tetapi suaranya tetap tenang. Aku mengerti sekarang. Marwan? Aku mengerti kenapa kamu berubah. Citra tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam sikap Marwan yang membuat dadanya sesak. Bukan kemarahan. Justru ketenangan itu. Ketenangan yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Marwan memasukkan potongan surat ke sakunya. Lalu berkata, "Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu." Raka tersenyum puas. Namun Marwan lalu menoleh kepadanya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, senyum Raka menghilang. Karena ada sesuatu dalam mata Marwan yang sulit dijelaskan. Tenang. Tetapi kuat. Seolah-olah pria desa yang mereka hina ini mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Marwan lalu berkata pelan kepada Citra. "Semoga suatu hari nanti kamu tidak menyesali kata-kata hari ini." Setelah itu ia berbalik. Dan berjalan keluar dari kafe. Tanpa menoleh lagi. Tanpa memohon. Tanpa meminta kesempatan kedua. Hujan di luar semakin deras. Marwan melangkah menembus hujan. Membiarkan air membasahi wajahnya. Menyembunyikan luka yang tidak ingin dilihat siapapun. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Bukan cinta. Bukan kebencian. Melainkan penerimaan. Dan malam itu, saat Marwan pulang ke desa, ia belum tahu bahwa perpisahan ini justru menjadi awal dari terbongkarnya rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Sementara di sisi lain, Citra masih duduk di dalam kafe bersama Raka. Ia merasa menang. Ia merasa telah memilih masa depan. Ia merasa telah meninggalkan seseorang yang tidak mampu memberinya kehidupan yang diinginkan. Namun ia tidak tahu. Pria yang baru saja ia hina dan tinggalkan itu bukanlah pria desa biasa. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, seluruh hidupnya akan berubah karena kenyataan tersebut. Pria yang baru saja ia hina dan tinggalkan itu bukanlah pria desa biasa.
Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, seluruh hidup Citra akan berubah karena kenyataan tersebut. Namun sore itu, Citra belum mengetahui apapun. Ia masih duduk di kursi kafe bersama Raka. Di atas meja, tersisa 2 gelas minuman yang mulai dingin. Hujan masih turun di luar, membasahi jalanan kota yang mulai dipenuhi lampu malam. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil tersenyum puas. Akhirnya selesai juga. Citra menoleh. Maksudnya? Hubunganmu dengan Marwan. Citra tidak langsung menjawab. Entah mengapa, setelah Marwan pergi, ada rasa kosong yang muncul di dalam dadanya. Perasaan yang tidak ia rasakan saat membayangkan perpisahan itu sebelumnya. Harusnya ia merasa lega. Harusnya ia merasa bebas. Harusnya ia merasa bahagia karena telah memilih jalan yang menurutnya lebih baik. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Seolah ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aku tidak menyangka dia akan setenang itu, gumam Citra. Raka terkekeh kecil. Mungkin dia sadar dia kalah. Citra terdiam. Entah kenapa kalimat itu membuatnya tidak nyaman. Karena selama mengenal Marwan, ia tidak pernah melihat pria itu menganggap hubungan mereka sebagai pertandingan. Marwan tidak pernah bersaing. Marwan hanya mencintai. Dan mungkin justru karena itulah hari ini terasa begitu berat. Raka lalu mengulurkan tangannya. Mari kita rayakan awal baru. Citra memaksakan senyum. Namun jauh di dalam hatinya, bayangan Marwan yang berjalan menembus hujan terus muncul tanpa bisa dihentikan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Raka semakin sering mengajak Citra keluar. Restoran mewah. Hotel berbintang. Acara bisnis, pesta ulang tahun kolega, dan berbagai tempat yang selama ini hanya bisa dilihat Citra melalui media sosial. Awalnya semua terasa menyenangkan. Sangat menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Citra merasa menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia impikan. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih mahal. Mulai datang ke tempat-tempat eksklusif. Mulai dikenal oleh teman-teman baru yang memiliki gaya hidup glamor. Di media sosialnya, foto-foto baru bermunculan. Foto makan malam mewah. Foto perjalanan bisnis. Foto bersama Raka di berbagai acara. Jumlah orang yang menyukai unggahannya meningkat. Komentar pujian berdatangan. Pasangan serasi. Kelihatan bahagia banget. Akhirnya dapat yang selevel. Komentar terakhir itu membuat Citra tersenyum. Karena jauh di lubuk hatinya, itulah yang ingin ia dengar. Selevel. Sebuah kata yang perlahan-lahan telah mengubah cara pandangnya terhadap cinta. Sementara itu, di desa Sukamaju, kehidupan Marwan tetap berjalan. Setelah perpisahan itu, Marwan tidak pernah lagi menghubungi Citra. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada upaya memohon agar hubungan mereka kembali. Semua berhenti begitu saja. Namun bukan berarti Marwan tidak terluka. Setiap malam, ketika rumah menjadi sunyi, ia masih mengingat banyak hal. Tentang senyum Citra saat pertama kali melihat sawah. Tentang tawa mereka di bawah pohon mangga. Tentang janji-janji sederhana yang dulu pernah mereka buat. Marwan manusia biasa. Ia juga merasakan sakit. Tetapi ia memilih menghadapinya dengan diam. Karena ia sadar, cinta yang dipaksakan hanya akan melukai kedua belah pihak. Suatu pagi, sebuah mobil hitam memasuki halaman rumahnya. Beberapa pria berpakaian rapi turun dari kendaraan. Mereka langsung menghampiri Marwan yang sedang menyiram tanaman. Selamat pagi, Tuan Marwan. Marwan mengangguk. Pagi. Pak Surya, pria parubaya yang selama ini menjadi tangan kanan almarhum ayahnya, membuka map berisi dokumen. Semua direksi sudah menunggu keputusan Tuan. Marwan menghela napas pelan. Baik. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Marwan meninggalkan desa menuju kantor pusat perusahaan keluarganya. Sebuah gedung tinggi yang berdiri megah di pusat kota. Gedung yang bahkan tidak pernah diketahui Citra sebagai bagian dari kehidupan Marwan. Di sisi lain, kehidupan Citra mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Awalnya ia tidak menyadarinya. Karena kemewahan seringkali mampu menutupi banyak kenyataan. Suatu malam, saat makan malam bersama Raka, seorang pria mendekati meja mereka.
Wajah pria itu terlihat tegang. "Pak, saya sudah menghubungi pihak bank." Raka langsung berubah ekspresi. "Nanti saja." "Tapi Pak..." "Nanti?" Nada suara Raka terdengar tajam. Pria itu langsung pergi. Citra terkejut. Ia belum pernah melihat Raka semarah itu. "Ada masalah?" tanya Citra. Raka tersenyum cepat. "Bisnis biasa." "Kamu yakin?" "Tentu." Namun malam itu, Raka terlihat gelisah. Bahkan beberapa kali ia memeriksa ponselnya dengan wajah tegang. Hari-hari berikutnya, kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Telepon mendadak. Rapat darurat. Wajah cemas. Dan berbagai percakapan yang selalu berhenti saat Citra mendekat. Awalnya Citra mencoba tidak peduli. Ia berpikir semua pengusaha pasti memiliki masalah. Namun perlahan rasa penasaran mulai tumbuh. Apalagi ketika suatu malam ia mendengar Raka berbicara melalui telepon. Saat itu mereka baru selesai menghadiri sebuah acara. Raka mengira Citra sudah tidur. Padahal Citra masih berada di balkon hotel. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dari kamar sebelah. "Kalau mereka menarik investasi sekarang, perusahaan kita selesai." Suara Raka terdengar panik. Beberapa detik kemudian ia kembali berbicara. "Tidak, saya tidak peduli caranya. Hubungi semua investor. Kita harus mendapatkan dana tambahan." Wajah Citra perlahan berubah. "Dana tambahan? Investor? Perusahaan selesai? Bukankah selama ini Raka terlihat sangat sukses? Kenapa terdengar seperti orang yang sedang berada di ambang kehancuran?" Citra mulai merasa tidak tenang. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian membuat kegelisahan itu semakin besar. Hari itu Citra datang ke kantor Raka tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia berniat memberi kejutan. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di ruang kerja Raka, beberapa karyawan sedang berbicara dengan nada panik. "Kalau pembayaran bulan ini gagal lagi, kita tidak bisa operasional. Kreditur sudah mulai menekan. Investor juga mulai menarik diri." Citra membeku. Salah satu karyawan melihatnya. Mereka langsung diam. Suasana menjadi canggung. Beberapa saat kemudian Raka muncul. Wajahnya langsung berubah saat melihat Citra. "Kamu ngapain ke sini?" "Aku cuma mau mampir." "Kamu harusnya bilang dulu." Nada suaranya terdengar kasar. Jauh berbeda dari biasanya. Citra mulai merasa ada yang tidak beres. Namun Raka buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Ayo kita keluar." Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Raka lebih banyak diam. Dan untuk pertama kalinya, Citra mulai bertanya dalam hati. Apakah pria ini benar-benar seperti yang selama ini ia lihat? Beberapa hari setelah itu, sebuah kejadian lain membuat semuanya semakin jelas. Malam itu Raka sedang mabuk. Ia baru pulang dari sebuah pertemuan bisnis yang gagal. Wajahnya kusut. Matanya merah. Dan emosinya tidak stabil. Citra mencoba menenangkannya. Namun Raka justru membanting gelas ke lantai. Semua gara-gara mereka. Citra terkejut. "Siapa?" "Mereka." "Siapa?" Raka tertawa pahit. "Perusahaan itu." "Perusahaan apa?" Raka menatap kosong. Lalu menjawab dengan suara berat. "Marwan Group." Jantung Citra seolah berhenti sesaat. "Marwan Group?" "Iya." "Apa itu?" Raka tertawa sinis. "Perusahaan raksasa yang bisa menghancurkan bisnis siapapun." Citra mulai memperhatikan. Karena nama itu terasa sangat familiar. Marwan. Nama yang sama dengan mantannya. Namun ia mencoba menganggapnya kebetulan. Di Indonesia banyak orang bernama Marwan. Tidak mungkin ada hubungannya. Besar sekali memang. Raka mengangguk. Sangat besar. Siapa pemiliknya? Raka menggeleng. Jarang muncul di publik. Aneh. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Citra semakin penasaran. Dan malam itu, setelah Raka tertidur, ia mulai mencari informasi melalui internet.
Jemarinya mengetik. Marwan Group. Puluhan artikel langsung muncul. Perusahaan properti. Perkebunan. Distribusi nasional. Investasi. Nilai aset triliunan rupiah. Citra ternganga. Ia tidak pernah menyangka ada perusahaan sebesar itu. Lalu ia mencoba mencari nama pemiliknya. Namun informasi yang muncul sangat sedikit. Sebagian besar hanya menyebut satu nama. Marwan Pratama. Tidak ada foto jelas. Tidak ada wawancara panjang. Tidak ada profil lengkap. Hanya beberapa gambar samar dari acara bisnis. Citra memperbesar salah satunya. Gambar itu buram. Tetapi entah mengapa bentuk wajah pria di foto itu terasa familiar. Sangat familiar. Citra menggeleng cepat. Tidak mungkin. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia melihat foto tersebut, semakin muncul perasaan aneh di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya keadaan Raka semakin buruk. Ia menjadi mudah marah. Sering membentak karyawan. Bahkan beberapa kali bersikap kasar kepada Citra. Pria romantis yang dulu selalu tersenyum kini perlahan menghilang. Yang muncul justru sosok penuh tekanan. Penuh kecemasan. Penuh amarah. Suatu malam mereka bertengkar hebat. Aku cuma bertanya, kata Citra. Kamu tidak mengerti bisnis. Kamu juga tidak pernah menjelaskan apapun. Raka membanting meja. Karena kamu tidak perlu tahu. Citra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Dan untuk pertama kalinya pula, ia teringat seseorang. Marwan. Selama 2 tahun bersama, Marwan tidak pernah membentaknya. Tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah membuatnya merasa takut. Beberapa hari kemudian, kejutan terbesar mulai mendekat. Raka menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara bisnis nasional. Acara yang sangat penting. Karena di sana akan hadir pemilik Marwan Group. Orang yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia bisnis. Orang yang menurut Raka dapat menentukan hidup dan mati perusahaannya. Sejak menerima undangan itu, Raka tampak sangat gugup. Ia mempersiapkan segala sesuatu dengan serius. Jas terbaik. Presentasi terbaik. Tim terbaik. Karena ia tahu, jika gagal mendapatkan perhatian pemilik Marwan Group, maka kehancuran perusahaannya tinggal menunggu waktu. Citra yang melihat kesibukan itu semakin penasaran. Sampai akhirnya ia bertanya, memangnya sehebat itu orang ini? Raka menatapnya. Lalu berkata perlahan, kalau dia mau, satu tanda tangannya bisa menyelamatkan hidupku. Citra terdiam. Dan tanpa ia sadari, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Karena entah kenapa, semakin dekat acara itu berlangsung, semakin kuat perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa ia pernah mengenal orang yang akan mereka temui. Dan perasaan itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia belum tahu. Dalam beberapa hari lagi, ia akan berdiri di sebuah ruangan megah. Lalu melihat seseorang berjalan masuk. Seseorang yang pernah ia hina. Seseorang yang pernah ia tinggalkan. Seseorang yang pernah ia anggap tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan saat itulah, seluruh dunia Citra akan runtuh dalam hitungan detik. Dalam beberapa hari lagi, Citra akan berdiri di sebuah ruangan megah. Lalu melihat seseorang berjalan masuk. Seseorang yang pernah ia hina. Seseorang yang pernah ia tinggalkan. Seseorang yang pernah ia anggap tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan saat itulah, seluruh dunia Citra akan runtuh dalam hitungan detik. Sejak menerima undangan acara bisnis nasional itu, Raka hampir tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap hari ia sibuk mempersiapkan berbagai hal. Proposal investasi diperbaiki. Data keuangan dirapikan. Presentasi diperbarui berkali-kali. Semua dilakukan demi satu tujuan. Mendapatkan perhatian pemilik Marwan Group. Perusahaan yang selama beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan banyak kalangan bisnis. Bagi sebagian orang, Marwan Group adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Raka, perusahaan itu adalah harapan terakhir. Karena jika tidak mendapatkan bantuan atau kerjasama dari mereka, maka perusahaan yang selama ini ia banggakan akan segera tenggelam. Utang menumpuk.
Investor mulai pergi. Ban mulai menekan. Dan hanya segelintir orang yang mengetahui betapa rapuh keadaan sebenarnya. Termasuk Citra. Meski belum mengetahui seluruh kenyataan, Citra mulai melihat retakan demi retakan yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan. Mobil mewah yang sering dipakai Raka ternyata masih kredit. Beberapa aset yang dipamerkan ternyata milik perusahaan. Bahkan apartemen tempat Raka tinggal pun belum lunas sepenuhnya. Semua itu perlahan membuat Citra bingung. Bukan karena ia membenci Raka. Tetapi karena kenyataan yang ia lihat sekarang sangat berbeda dengan gambaran sempurna yang dulu ia bayangkan. Sementara itu, di desa Sukamaju, Marwan menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia kembali mengurus kebun. Kembali membantu warga. Kembali menjalani kehidupan sederhana yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berubah. Setidaknya dari luar. Namun jauh di balik kehidupan sederhana itu, berbagai keputusan besar sedang berjalan. Setiap pagi, laporan perusahaan datang ke rumahnya. Setiap siang, rapat dilakukan melalui sambungan video. Setiap malam, berbagai keputusan bisnis miliaran rupiah menunggu persetujuannya. Dan semua itu dilakukan tanpa mengubah cara hidupnya sedikit pun. Pak Surya pernah bertanya, "Tuan, mengapa tidak tinggal di kota saja? Akan lebih mudah mengurus semuanya." Marwan hanya tersenyum. Kalau akar pohon dicabut dari tanahnya, pohon itu akan mati. Pak Surya mengangguk pelan. Ia sudah mengenal Marwan cukup lama. Pria muda itu memang berbeda. Semakin besar. "Ada apa?" tanya Raka. "Tidak tahu." "Kamu gugup?" "Mungkin." Raka tersenyum tipis. "Nanti kalau semuanya berjalan lancar, hidup kita akan berubah." Kalimat itu justru membuat Citra semakin tidak nyaman. Karena beberapa bulan terakhir, setiap kali Raka berbicara tentang masa depan, selalu ada rasa tidak tenang yang muncul dalam hatinya. Berbeda dengan Marwan dulu. Pria itu jarang berbicara tentang masa depan. Namun anehnya, saat bersama Marwan, Citra selalu merasa aman. Acara dimulai. Satu demi satu pembicara naik ke atas panggung. Mereka membahas investasi, ekonomi, pengembangan usaha, dan berbagai peluang bisnis. Namun perhatian para tamu sebenarnya tertuju pada satu hal. Kedatangan pemilik Marwan Group. Karena hingga acara hampir dimulai, orang tersebut belum juga muncul. Banyak orang mulai berbisik. "Sudah datang belum?" Katanya hadir langsung hari ini. "Saya belum pernah melihat wajahnya. Saya dengar masih muda." "Benarkah?" "Iya." "Kalau benar, luar biasa." Bisik-bisik itu terdengar di berbagai sudut ruangan. Sementara Raka semakin gelisah. Ia terus melihat jam. Terus memeriksa ponsel. Terus memperhatikan pintu masuk aula. Sampai akhirnya, lampu ruangan sedikit diredupkan. Pembawa acara kembali naik ke atas panggung. Senyumnya terlihat lebih formal dibanding sebelumnya. Para tamu perlahan mulai diam. Lalu suara pembawa acara terdengar menggema di seluruh ruangan. "Hadirin yang kami hormati." Semua mata mengarah ke panggung. Saat ini telah hadir sosok yang selama ini menjadi inspirasi banyak pelaku usaha nasional. Suasana semakin hening. Seorang pemimpin muda yang berhasil membawa perusahaannya menjadi salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia. Citra mulai memperhatikan. Entah kenapa jantungnya berdebar. "Marilah kita sambut." Pembawa acara berhenti sejenak. Kemudian tersenyum lebar. Presiden Direktur Marwan Group. Seluruh ruangan langsung berdiri. Tepuk tangan menggema. Sangat meriah. Sangat panjang. Pintu utama aula perlahan terbuka. Citra menoleh. Dan pada detik berikutnya, dunianya seperti berhenti berputar. Seorang pria berjalan masuk. Jas abu-abu gelap. Langkah tenang. Tatapan teduh. Wajah yang sangat ia kenal. Sangat kenal. Karena wajah itu pernah menatapnya dengan cinta. Pernah menunggunya berjam-jam. Pernah membawakan mangga dari desa. Pernah menembus hujan demi menemuinya. Pria itu adalah Marwan. Citra membeku.
Tubuhnya tidak mampu bergerak. Napasnya terasa tercekat. Matanya membelalak. Ia bahkan tidak sadar ketika gelas di tangannya hampir terjatuh. Mustahil, bisiknya pelan. Namun kenyataan tetap berjalan. Marwan melangkah melewati lorong utama. Para direktur berdiri memberi hormat. Para investor mengulurkan tangan. Para tamu berebut menyambutnya. Dan yang paling mengejutkan, semua orang memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Seolah-olah kehadiran Marwan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena memang begitu kenyataannya. Citra menatap tanpa berkedip. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin pria desa yang dulu ia hina adalah orang yang membuat seluruh ruangan berdiri? Bagaimana mungkin lelaki yang pernah ia tinggalkan adalah pemilik perusahaan yang selama ini ditakuti dan dihormati banyak orang? Jantung Citra berdetak semakin keras. Ingatannya mulai berputar. Semua kejadian masa lalu muncul satu persatu. Saat Marwan memperbaiki mobilnya. Saat Marwan mengantarnya melihat sawah. Saat Marwan selalu sabar mendengarkan keluhannya. Saat Marwan datang membawa mangga. Saat Marwan berkata, "Semoga suatu hari nanti kamu tidak menyesali kata-kata hari ini." Kalimat itu kini terdengar kembali di kepalanya. Lebih keras dari sebelumnya. Lebih menyakitkan dari sebelumnya. Di sampingnya, kondisi Raka bahkan lebih buruk. Wajah pria itu pucat. Sangat pucat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pria yang pernah ia pandang rendah di depan kafe. Ternyata adalah orang yang selama ini menentukan nasib perusahaannya. Orang yang bisa menyelamatkan bisnisnya. Atau menghancurkannya. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut. Marwan naik ke atas panggung. Seluruh ruangan kembali memberikan tepuk tangan. Namun Marwan tetap terlihat sederhana. Tidak ada kesombongan. Tidak ada gaya berlebihan. Tidak ada ekspresi ingin dipuji. Ia hanya tersenyum sopan. Persis seperti Marwan yang dulu dikenal Citra. Perbedaannya hanya satu. Kini semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Marwan berdiri di depan mikrofon. Kemudian berkata, "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Suasana langsung hening. Suara Marwan tetap sama. Tenang. Rendah. Tidak berubah sedikit pun. Saya percaya kesuksesan bukan hanya tentang seberapa besar perusahaan yang kita miliki. Ia berhenti sejenak. Lewat perjalanan hidup saya belajar bahwa karakter jauh lebih penting daripada kekayaan. Kalimat itu membuat dada Citra terasa sesak. Karena selama ini, ia justru memilih kekayaan daripada karakter. Marwan melanjutkan. Uang bisa dicari. Jabatan bisa diperoleh. Nama besar bisa dibangun. Tetapi kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan tidak bisa dibeli. Citra menunduk. Air matanya mulai menggenang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami siapa yang telah ia kehilangan. Setelah pidato selesai, acara memasuki sesi pertemuan bisnis. Banyak orang mengelilingi Marwan. Investor. Direktur. Pemilik perusahaan. Semua ingin berbicara dengannya. Semua ingin mendapatkan waktunya. Sementara Citra hanya berdiri diam dari kejauhan. Hatinya hancur. Bukan karena Marwan kaya. Tetapi karena ia sadar satu hal. Marwan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah dirinya. Marwan tetap pria yang sama. Tetap rendah hati. Tetap baik. Tetap sabar. Tetap tulus. Yang berubah hanyalah cara Citra memandangnya. Dan kini semuanya sudah terlambat. Di saat yang sama, Raka akhirnya memberanikan diri mendekati Marwan. Langkahnya berat. Sangat berat. Namun ia tidak punya pilihan. Nasib perusahaannya bergantung pada pria itu. Ketika akhirnya berada di depan Marwan, Raka memaksakan senyum. "Selamat malam, Pak Marwan." Marwan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk sesaat,
Raka merasa seluruh tubuhnya membeku. Karena Marwan mengenalinya. Sangat mengenalinya. Pria yang duduk di samping Citra saat penghinaan itu terjadi. Pria yang tersenyum ketika Citra mengatakan, "Kamu cuma pria desa." Namun Marwan tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya tersenyum sopan. "Selamat malam." Sikap itu justru membuat Raka semakin tidak nyaman. Karena orang yang benar-benar kuat, seringkali tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Dan malam itu, baik Citra maupun Raka mulai menyadari bahwa mereka baru melihat sebagian kecil dari siapa Marwan sebenarnya. Mereka belum tahu. Rahasia terbesar Marwan belum sepenuhnya terungkap. Dan ketika rahasia itu terbuka, penyesalan Citra akan menjadi jauh lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Rahasia terbesar Marwan belum sepenuhnya terungkap. Dan ketika rahasia itu terbuka, penyesalan Citra akan menjadi jauh lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, aula hotel masih dipenuhi tamu undangan. Musik instrumental mengalun lembut di sudut ruangan. Para pebisnis saling berbincang, bertukar kartu nama, dan membahas peluang kerjasama yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun bagi Citra, suara-suara itu perlahan terasa menjauh. Ia hanya melihat satu orang. Marwan. Pria yang dulu pernah ia hina. Pria yang dulu pernah ia tinggalkan. Pria yang kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Beberapa wanita tampak berusaha mendekatinya. Para pengusaha senior menghormatinya. Para investor berebut waktu untuk berbicara dengannya. Dan setiap kali Marwan tersenyum sopan kepada seseorang, hati Citra terasa semakin sesak. Karena dulu, senyum itu pernah menjadi miliknya. Dulu, Marwan selalu menyediakan waktu untuknya. Dulu, Marwan selalu mendengarkan ceritanya. Dulu, Marwan selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang paling penting. Tetapi kini, ia hanya menjadi seseorang di antara kerumunan. Seseorang yang bahkan tidak lagi memiliki hak untuk memanggil Marwan dengan nada yang sama seperti dulu. Di sisi lain, Raka masih berusaha menyelamatkan perusahaannya. Setelah berhasil berbicara singkat dengan Marwan, ia mencoba mencari kesempatan untuk melakukan presentasi. Namun semakin lama acara berlangsung, semakin jelas bahwa posisinya sangat lemah. Banyak perusahaan lain yang jauh lebih kuat. Banyak proposal lain yang lebih menarik. Dan yang paling membuatnya cemas, Marwan tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik pada penawarannya. Setiap kali Raka mencoba mendekat, Marwan selalu bersikap sopan. Namun hanya sebatas itu. Tidak lebih. Tidak kurang. Seolah-olah ia memperlakukan Raka sama seperti tamu lainnya. Padahal Raka tahu. Marwan pasti mengingat apa yang terjadi di kafe beberapa bulan lalu. Dan justru karena itulah Raka semakin takut. Karena orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu menunjukkan dendam. Mereka hanya perlu mengambil keputusan. Dan satu keputusan saja bisa mengubah nasib banyak orang. Acara berakhir menjelang tengah malam. Sebagian besar tamu mulai pulang. Namun Citra masih berdiri di dekat balkon hotel. Ia memandangi lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. Angin malam menerpa wajahnya. Tetapi dingin itu tidak seberapa dibandingkan perasaan yang sedang memenuhi hatinya. Perasaan kehilangan. Perasaan menyesal. Perasaan yang selama ini belum pernah ia rasakan sedalam ini. Air matanya perlahan jatuh. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Marwan. Ia menangis. Bukan karena kehidupan sulit. Bukan karena masalah pekerjaan. Bukan karena pertengkaran. Melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya telah kehilangan seseorang yang mungkin tidak akan pernah bisa digantikan. Di tengah kesunyian itu, seseorang datang mendekat. Pak Surya. Pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang kepercayaan keluarga Marwan. Maaf, Nona Citra. Citra terkejut. Ia segera menghapus air matanya. Pak. Pak Surya tersenyum ramah. Saya mengenal Anda. Citra menunduk. Tentu. Semua orang sekarang tahu saya siapa. Pak Surya menggeleng pelan. Bukan karena itu. Citra menatapnya bingung. Pak Surya lalu berkata. Saya mengenal Anda sejak lama. Jantung Citra berdebar. Maksud Bapak? Pak Surya menghela napas panjang.
Kemudian menatap lampu kota di kejauhan. Nona tahu tidak? Apa? Selama 2 tahun terakhir, Tuan Marwan sering membicarakan Anda. Air mata Citra kembali menggenang. Dia membicarakan saya? Pak Surya mengangguk. Sering sekali. Citra menggigit bibirnya. Hatinya mulai terasa semakin sakit. Dia selalu mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang membuatnya percaya bahwa ketulusan masih ada. Kalimat itu menghantam hati Citra. Karena justru ketulusan itulah yang akhirnya ia hianati. Pak Surya melanjutkan. Bahkan ketika banyak keluarga besar meminta beliau menikah dengan putri pengusaha lain, beliau menolak. Citra terdiam. Banyak yang lebih cantik. Banyak yang lebih kaya. Banyak yang berasal dari keluarga terpandang. Tapi beliau tetap memilih Anda. Air mata Citra kini tidak bisa ditahan lagi. Ia menangis. Diam-diam. Menyesali semuanya. Namun ternyata itu belum menjadi bagian paling menyakitkan. Karena beberapa saat kemudian, Pak Surya mengatakan sesuatu yang membuat tubuh Citra seakan kehilangan tenaga. Nona tahu mengapa beliau tinggal di desa? Citra menggeleng. Saya pikir karena dia memang orang desa. Pak Surya tersenyum tipis. Lahan desa tempat beliau tinggal adalah bagian kecil dari aset keluarga. Citra terdiam. Pak Surya melanjutkan. Kebun yang sering beliau rawat? Itu milik keluarga. Tanah-tanah yang beliau kelola? Itu juga milik keluarga. Perusahaan yang beliau pimpin? Itu warisan yang sudah dipersiapkan ayahnya sejak beliau masih muda. Citra membeku. Namun Pak Surya belum selesai. 2 bulan sebelum perpisahan kalian. Pak Surya berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan dengan pelan. Tuan Marwan sebenarnya sudah mempersiapkan rumah. Citra menatapnya. Tidak berkedip. Rumah? Pak Surya mengangguk. Rumah untuk masa depan kalian. Jantung Citra seolah berhenti. Tidak. Pak Surya mengangguk pelan. Beliau juga sudah meminta saya menyiapkan beberapa dokumen. Dokumen apa? Pak Surya tersenyum sedih. Dokumen pernikahan. Air mata Citra langsung jatuh semakin deras. Tangannya gemetar. Tubuhnya terasa lemas. Karena kini semuanya menjadi jelas. Marwan bukan pria tanpa masa depan. Marwan bukan pria tanpa rencana. Marwan bukan pria yang tidak serius. Justru selama ini, Marwan sedang mempersiapkan segalanya. Diam-diam. Tanpa pamer. Tanpa mengumbar. Tanpa menjadikan cintanya sebagai pertunjukan. Dan saat semua persiapan itu hampir selesai, Citra memilih pergi. Malam itu, Citra pulang dengan hati yang hancur. Sepanjang perjalanan, masalah bisnis semakin menekan. Raka semakin emosional. Semakin kasar. Semakin mudah marah. Hingga suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Aku capek, bentak Raka. Aku juga capek, balas Citra. Kalau capek, pergi saja. Kalimat itu membuat Citra terdiam. Karena tiba-tiba ia teringat Marwan. Selama 2 tahun bersama. Tidak pernah sekalipun Marwan mengusirnya. Tidak pernah sekalipun Marwan membentaknya. Tidak pernah sekalipun Marwan membuatnya merasa tidak dihargai. Malam itu, hubungan mereka berakhir. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Citra kehilangan seorang pria. Namun kali ini tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kehampaan. Beberapa minggu kemudian, Citra membuat keputusan. Ia harus menemui Marwan. Bukan untuk meminta harta. Bukan untuk meminta status. Bukan karena Marwan kaya. Melainkan karena ia ingin meminta maaf. Setidaknya sekali. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya salah. Sangat salah. Maka pada suatu pagi yang cerah, Citra kembali ke desa Sukamaju. Desa yang dulu pernah ia anggap terlalu sederhana. Desa yang dulu pernah ia pandang rendah. Desa yang kini terasa jauh lebih damai daripada kehidupan kota yang selama ini ia kejar. Saat mobil berhenti di depan rumah Marwan, tangan Citra gemetar. Napasnya tidak teratur.
Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia turun perlahan. Kemudian berjalan menuju halaman. Dan di sana, Marwan sedang menyiram tanaman. Sama seperti dulu. Sama sederhananya. Sama tenangnya. Seolah-olah kekayaan miliaran rupiah tidak pernah mengubah dirinya sedikit pun. Marwan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Kemudian Marwan tersenyum sopan. Citra. Air mata Citra langsung jatuh. Marwan. Mereka duduk di teras rumah. Tempat yang dulu sering menjadi lokasi mereka menghabiskan waktu bersama. Namun suasananya berbeda. Sangat berbeda. Kini tidak ada lagi status sebagai pasangan. Tidak ada lagi janji. Tidak ada lagi masa depan bersama. Yang ada hanya dua orang yang dipisahkan oleh pilihan hidup. Citra menunduk. Lalu berkata dengan suara bergetar. Aku minta maaf. Marwan diam. Aku salah. Air mata kembali mengalir. Aku sudah menyakitimu. Marwan tetap diam. Aku sudah meremehkanmu. Citra menundukkan kepala semakin dalam. Aku menyesal. Lama sekali tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berembus pelan. Lalu akhirnya Marwan berkata, aku sudah memaafkanmu. Citra menangis semakin keras. Karena ia tahu. Kalimat itu bukan tanda bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa Marwan sudah benar-benar melepaskannya. Apa kamu membenciku? Tanya Citra. Marwan menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena setelah semua yang terjadi, Citra merasa dirinya pantas dibenci. Namun Marwan tersenyum tipis. Karena kebencian hanya akan membuat hidup lebih berat. Air mata Citra kembali jatuh. Lalu dengan suara lirih ia bertanya. Kalau waktu bisa diputar ulang. Ia berhenti sejenak. Kemudian melanjutkan. Apakah masih ada kesempatan untuk kita? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi sangat sunyi. Marwan menatap hamparan sawah di kejauhan. Lama sekali. Sangat lama. Lalu akhirnya ia menjawab. Ada hal yang bisa diperbaiki. Ada hal yang bisa diulang. Tapi ada juga hal yang hilang ketika kepercayaan sudah patah. Air mata Citra mengalir tanpa henti. Karena ia mengerti maksudnya. Marwan tidak marah. Marwan tidak dendam. Namun luka yang pernah ia buat tidak bisa dihapus begitu saja. Hari itu, Citra pulang dengan hati yang jauh lebih berat dibanding saat datang. Ia telah mendapatkan maaf. Namun ia tidak mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dan itulah hukuman paling menyakitkan. Bukan kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Melainkan kehilangan orang yang pernah mencintai kita dengan sepenuh hati. Beberapa bulan kemudian, Marwan kembali menjalani kehidupannya. Ia membangun sekolah di desa. Membantu petani. Membuka lapangan kerja. Dan tetap hidup sederhana meskipun memiliki segalanya. Sementara Citra perlahan membangun hidupnya kembali. Kali ini dengan pelajaran yang sangat mahal. Bahwa seseorang tidak boleh dinilai dari pakaian, kendaraan, atau tempat tinggalnya. Karena terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki hati paling berharga. Dan terkadang, orang yang kita tinggalkan karena terlihat tidak memiliki apa-apa, adalah orang yang sebenarnya telah menyiapkan segalanya untuk masa depan kita. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya. Harta bisa dicari, jabatan bisa diraih, dan kekayaan bisa bertambah atau berkurang. Namun ketulusan, kesetiaan, dan karakter yang baik adalah hal yang jauh lebih langka. Ketika seseorang mencintai dengan tulus, hargailah sebelum terlambat. Karena penyesalan yang datang setelah kehilangan seringkali tidak mampu mengembalikan apa yang telah pergi. Kisah ini hanyalah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan pembelajaran hidup. Nama tokoh, tempat, serta peristiwa dalam cerita merupakan hasil imajinasi penulis. Apabila terdapat kesamaan nama, karakter, atau kejadian dengan kehidupan nyata, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah tentang pentingnya menghargai ketulusan, tidak menilai seseorang dari penampilan atau harta, serta selalu bersikap rendah hati dalam menjalani kehidupan.